Empat bersaudara mantan gangster menuntut balas atas kematian ibunya yang telah dibunuh secara tragis. Tidak peduli apapun latar belakang si pelaku, tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Hello guys, kembali lagi di channel iReveal dan selamat datang di alur cerita film Fall Brothers. Di sebuah malam yang dingin di kota Detroit, Michigan, Nyonya Evelyn keluar dari mobilnya lalu masuk ke dalam minimarket langganannya untuk berbelanja makanan. Namun terlihat tak jauh dari belakang mobilnya, sebuah mobil misterius mengikutinya. Di dalam minimarket, Nyonya Evelyn menasihati seorang bocah yang mencuri permen dari sana. Bekerja sama dengan kasir minimarket bernama Samir dengan berpura-pura menelpon polisi untuk menangkap si bocah. Layaknya seorang ibu yang sedang menasihati anak yang disayanginya, dengan penuh kelembutan Nyonya Evelyn memberi pelajaran si bocah agar tidak kembali melakukan hal tidak terpuji itu di kemudian hari. Sesaat setelah bocah pergi dari toko, dua pria bertopeng lengkap dengan senjata masuk ke dalam minimarket, merampok, dan bengisnya meskipun Samir telah memberikan semua uang yang ada di dalam mesin kasirnya, mereka tetap menembak Samir dengan brutal. Sayangnya Nyonya Evelyn yang kebetulan berada di sana tak luput dari kebrutalan dua pria tersebut. Keesokan harinya, semua orang di kota Detroit berkabung melepas seseorang wanita yang dikenal penuh kasih sayang dan baik hati, Nyonya Evelyn Mercer. Hal itu juga dirasakan oleh semua anak angkatnya, terkhusus keempat bersaudara angkat yang ditakuti di kota tersebut. Mereka dikenal dengan empat bersaudara Mercer. Seorang polisi bernama Green memperkenalkan mereka pada rekannya bernama Fowler. Diawali dengan yang paling tua dan paling disegani bernama Bobby Mercer, kita sebut saja Bobby, mantan juara angkat beban kelas berat selama bertahun-tahun. Mantan juara hoki, namun memiliki julukan petinju Michigan karena pukulannya dikenal sangatlah keras. Dia Jackie Mercer yang paling muda dari yang lainnya, mahir dalam bermain musik, namun bersama Bobby, dia menjadi pria yang tangguh. Kemudian Jeremiah Mercer, kita sebut saja Jerry, bisa dibilang dia yang paling lurus dalam menjalani hidupnya. Ditambah lagi, kini dirinya telah menjadi seorang suami dan seorang ayah. Satu lagi bernama Angel Mercer, kita sebut saja Angel, mantan pejuang, seorang marinir, pernah bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat. Mahir dalam menggunakan senjata, namun saat ini dia tidak datang di pemakaman ibunya. Selama 30 tahun lamanya, Nyonya Evelyn mengasuh ratusan anak jalanan, menyatukannya dalam satu penampungan, dan setelah mereka besar dan mampu menghidupi diri sendiri, mereka akan dikembalikan ke tempat mereka berasal. Namun tidak dengan keempat bersaudara Mercer ini, mereka tak henti selalu membuat onar yang akhirnya Nyonya Evelyn membawa mereka ke dalam rumahnya. Bersama Fowler, Green mengunjungi rumah Jerry, mengucapkan turut berbelasungkawa atas kematian Nyonya Evelyn. Terlihat mereka sangat akrab karena dahulu Green selalu menangkap mereka saat mereka masih menjadi gangster yang dipimpin oleh Bobby. Istri Jerry ketakutan dengan kedatangan saudara-saudara Jerry karena khawatir mereka akan membawa Jerry suaminya ke dalam masalah lagi. Jerry pun meyakinkan istrinya untuk percaya bahwa dirinya sudah meninggalkan dunia gelap bertahun-tahun lamanya. Selain mengucapkan bela sungkawa, Green meminta untuk Bobby dan yang lainnya agar menyerahkan kasus tersebut kepadanya dan pihak berwenang. Mengatakan dirinya sudah mendapatkan satu nama saksi yang sedang bermain basket di lapangan seberang jalan dekat tempat kejadian yang melihat saat penembakan terjadi. Dengan mulut kotornya, Bobby mengejek Green dan Fowler, mengatakan ia tidak bisa percaya pada polisi. Seorang polisi seperti mereka bahkan tidak bisa menemukan gunung di dalam bra. Terlepas dari ucapan kotornya, Bobby mempersilahkan Green dan Fowler masuk ke dalam rumah Jerry untuk makan bersama. Di malam harinya, Bobby, Jack, dan Jerry kembali ke rumah ibunya. Rupanya Angel sudah menunggu mereka di dalam. Sebelum masuk ke kamar masing-masing, mereka terdiam mengenang mendiang ibunya di dalam rumah tersebut. Masuk ke dalam kamar Jack, Bobby merasa kamar ibunya tidak berubah. Masih sama seperti dulu, disusul Jerry yang mengajak mereka untuk makan bersama. Sebelum itu mereka meledek Angel yang mereka ketahui dari gelakatnya akan menemui pacar dari masa kecilnya bernama La Vida Loca, kita sebut saja Vida. Bobby mengatakan bahwa Vida sudah memiliki pacar sekarang dan mungkin malam ini dia sedang menikmati sebuah batang besar dan tidak sedikit pun mengingat pokong hitammu. Mendengar ledekan dari Bobby, Angel mengatakan dia tidak ingin menemuinya. Setelah membawa Vida merebut dari pacarnya, Angel berdebat dengan Bobby karena Bobby tidak memperbolehkan Vida tinggal di rumah yang sebenarnya Bobby hanya sedang kembali meledek Angel.
mengatakan rumah ibunya bukanlah tempat penampungan tunawisma. Angel yang tidak terima pacarnya dihina oleh Bobby, dan Vida yang kesal pada Angel karena membiarkan Bobby mengatakan hal itu pada dirinya, membuat Jerry tertawa melihat tingkah saudaranya. Sementara Jack tengah sibuk menyiapkan makanan, seakan tidak bisa tenang-tenang saja sembari menunggu makanan matang. Angel melempari wajah Bobby dan Jerry beberapa kali. Yeah, get him, Jerry. What the hell you doing? Nitro and Mick, the gorgeous black lady. Just really man, sweat. Bro. Singkatnya, makanan telah siap. Selesai memanjatkan doa, mereka melakukan makan bersama. Jerry melihat ke arah tempat duduk mendiang ibunya, mengingat nasihat sang ibu saat menyuruhnya menutup mulut saat mengunyah makanan. Jack yang masa lalunya sering disiksa oleh orang-orang di sekitarnya, mengingat sang ibu dulu saat makan bersama sering menenangkan dirinya, dan selalu mengatakan sekarang dirinya aman bersamanya. Angel mengingat pernah dimarahi sang ibu karena menambah tato baru di tubuhnya, namun sembari tersenyum, sang ibu menunjukkan tato barunya juga. Bobby yang tidak mau terlarut dalam kesedihan mengajak mereka bermain hoki bersama. Setelah puas bermain hoki, mereka mendatangi kantor pengurus warisan. Pegawai pengurus warisan memberikan sebuah kotak peninggalan dari sang ibu, berisi akte kelahiran mereka, barang-barang peninggalannya, serta uang. Bobby pun membagi rata uang tersebut. Beres dari kantor pengurus warisan, mereka masuk ke sebuah bangunan terbengkalai milik Jerry yang dulu dia dapatkan hasil dari uang pinjaman pemerintah. Bangunan tersebut ia pakai untuk bisnis properti, dan kini Jerry berencana untuk membereskan bangunan tersebut, membuat bisnis properti baru lagi bersama saudara-saudaranya. Bersenang-senang dengan minum di sebuah bar yang dulu sering mereka datangi, bartender memberikan informasi tentang sebuah kelompok gangster yang sering meresahkan warga. Orang-orang dari geng tersebut gemar bermain basket, orang yang sama seperti yang dimaksud oleh Green. Bartender yakin salah seorang dari mereka adalah pelaku pembunuh Nyonya Evelyn. Berbeda dengan Bobby, Jack, dan Angel, Jerry menyarankan untuk sepenuhnya menyerahkan kasus tersebut pada pihak berwenang. Namun Bobby dan yang lain tidak percaya dengan kinerja polisi. Mereka tahu setengah dari polisi di Detroit adalah polisi kotor. Jerry meminta sekali lagi untuk saudaranya tidak membuat onar, mengingatkan tentang norma-norma kebaikan yang selalu diajarkan mendiang sang ibu. Jerry yakin pasti sang ibu adalah orang pertama yang memaafkan pelaku. Tidak berhasil menghentikan saudaranya, Jerry meninggalkan mereka, memilih tidak terlibat dengan kejahatan lagi, menepati janjinya kepada sang istri. Tell us what's going on. Yeah, Johnny. Wanna know what I heard? Menerobos masuk ke tempat berkumpulnya para geng yang dimaksud, mereka mendapatkan ketua dari geng tersebut, menyiramkan bensin pada tubuhnya, mengancam jika dia tidak menjawab pertanyaan dengan jujur, Bobby akan membakarnya serta semua teman-temannya yang ada di sana. Angel menanyakan siapa orang dari pelaku penembakan di minimarket. Karena yang dia tahu dari polisi, orang-orang yang sedang bermain basket menjadi saksi mata kejadian tersebut. Ketua geng mengatakan bahwa itu adalah informasi bohong yang dibuat oleh polisi. Tidak ada yang bermain basket saat waktu kejadian. Bobby semakin yakin si ketua geng telah berbohong. Karena bagaimana dia bisa tahu tidak ada saksi sedangkan dirinya sendiri tidak ada di sana. Ketua geng mengatakan kejadian penembakan adalah jam 11 malam, sedangkan lampu lapangan basket dimatikan pada jam 10 malam. Tercengang dengan pengakuan ketua geng namun belum sepenuhnya percaya, mereka pun membawa si ketua geng ke lapangan basket. Setibanya di sana, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih 2 menit. Namun kenyataannya lampu lapangan belum dimatikan. Tapi sesaat Bobby akan menghabisi si ketua geng, lampu lapangan benar-benar mati. Kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi, Bobby merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian ibunya. Menerka-nerka apakah polisi yang sengaja membuat tuduhan palsu untuk melindungi pelaku. Alright, I'm here. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di minimarket tempat kejadian terbunuhnya sang ibu. Bertemu dengan si pemilik, mengungkapkan mereka adalah anak dari Nyonya Evelyn. Si pemilik yang mengenal baik Nyonya Evelyn pun menyambut mereka dengan baik. Melihat dari rekaman CCTV toko, mereka menyaksikan detik-detik kematian sang ibu.
Bobby melihat si pelaku telah mendapatkan uang tetapi tetap membunuh, menduga hal itu bukanlah sebuah perampokan, melainkan sang ibu memang sudah diincar. Si pemilik toko mengungkapkan bahwa dirinya tak sengaja melihat polisi berbincang dengan pria besar berambut afro, selalu menggunakan sweater. Pria tersebut juga tak jarang sering pergi berbelanja ke tokonya setelah selesai gym atau bermain basket, ditemani dengan anjingnya. There was no gang shooting, that was an execution. Pergi ke lapangan tempat pertandingan basket sedang berlangsung, Bobby masuk ke tengah lapangan menghentikan pertandingan, menghajar salah seorang pemain yang mengusirnya, lalu mengeluarkan pistol untuk menakuti orang-orang yang mengerumuninya. Bobby mengatakan dirinya hanya ingin bertemu dan berbicara dengan orang yang berambut afro. Dari tribun belakang, Jack melihat orang yang mencurigakan pergi dari sana, mengejarnya. Bersama dengan Angel yang menghadang, mereka berhasil menangkapnya. Ternyata dia adalah adik dari Damian, orang yang sekarang sedang mereka cari. Singkatnya, setelah sampai di apartemen tempat Damian tinggal, Jerry memutuskan untuk pulang, mengungkapkan dirinya kini memiliki kehidupan sendiri bersama keluarganya. Bobby dan yang lain jelas tidak keberatan dengan hal itu. Singkatnya, setelah menunggu beberapa menit, Jack melihat Damian memasuki apartemen. Sesaat Damian telah masuk ke dalam apartemen, tepat Damian berada di depan pintu lift, Bobby mengacungkan pistolnya. Sontak membuat Damian berlari masuk ke lift. Bobby dan Angel mengejarnya melalui tangga, meninggalkan Jack untuk memastikan di lantai berapa Damian berhenti. Menaiki lantai 6, Bobby menemukannya, mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin berbincang dengan Damian. Namun Damian malah melepaskan anjing-anjingnya untuk menyerang Bobby. Beruntung, Angel berhasil mengusir anjing Damian dengan apar. Masuk ke kamar apartemen Damian, mendapati Damian menggunakan tali jerat sedang turun ke bawah. Mencoba sekali lagi membujuk Damian untuk kembali berbicara secara baik-baik. Tetapi Damian menembaki Bobby dan Angel. Karena kesal, Bobby pun memotong tali jerat, seketika menjatuhkan Damian dari lantai atas. Mengerang kesakitan, Damian memohon untuk segera menelpon ambulan karena tulang kering di kakinya keluar. Menyebutkan ciri-ciri dua orang pembunuh bayaran yang membayarnya untuk membuat tuduhan palsu kepada geng di Detroit, membawa mereka di sebuah kasino. Menemukan dua orang yang dimaksud oleh Damian, dua orang tersebut menyadari keberadaan Bobby dan saudaranya, kemudian langsung menembakinya. Kabur keluar menggunakan mobil yang sama dengan mobil yang kita lihat di awal film, mobil yang mengikuti Nyonya Evelyn. Tak membiarkan mereka lari begitu saja, Bobby, Angel, dan Jack mengejar dengan mobil sembari menembaki. Setelah melakukan pengejaran yang menegangkan, akhirnya mereka berhasil membuat mobil si pembunuh bayaran terguling. Bobby dan Angel mendekati mereka sesaat sebelum membunuh dan mengambil KTP-nya. Bobby dan Angel memukuli mereka sampai puas. Di keesokan harinya, kepolisian menemukan jasad dua orang di jalan. Itu adalah jasad dua orang pembunuh bayaran yang dibunuh oleh Bobby dan Angel. Green dan Fowler pun mengunjungi kediaman Mercer untuk memastikan merekalah pelakunya. Dengan santai, Bobby, Jack, Angel, dan pacarnya menyangkal semua tuduhan dari Green. Hingga Fowler menunjukkan bukti beberapa helai rambut yang menempel di salah satu jasad. Dari bukti otopsi diketahui bahwa itu adalah rambut milik Bobby. Meski begitu, Green dan Fowler tidak bisa menahan Bobby dan saudaranya karena bukti tersebut belum cukup kuat. Dia adalah Victor Sweet, kita sebut saja Vic, orang yang menjadi dalang dari pembunuhan Nyonya Evelyn, seorang gangster penguasa kota Detroit yang terkenal bengis dan minim empati. Saat ini ia sangat marah karena mengetahui pembunuh bayaran suruhannya telah tewas dibunuh. Memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan mendapatkan pelakunya. Evan, salah seorang anggotanya yang kebetulan sedang makan, menjadi pelampiasan kemarahannya. Vic mengatakan tidak ada yang boleh makan saat dirinya sedang berbicara. Vic menumpahkan semua makanan Evan, kemudian menyuruhnya merangkak memakan makanan yang sudah berserakan di lantai seperti anjing. Tidak sampai di situ, istri Evan juga mengalami hal yang sama akibat memprotes perintahnya. Bobby dan Jack pergi ke rumah kediaman pembunuh bayaran yang semalam mereka habisi, mencari bukti lebih banyak untuk mengetahui siapa yang membayar mereka.
Sesaat setelah mereka pergi, seorang petugas polis asuransi datang ke rumah untuk bertemu dengan Jerry. Namun karena Jerry tidak ada di sana, si petugas pun segera pamit untuk pergi. Namun Angel meminta si petugas menjelaskan tentang kepentingannya dengan Jerry. Singkatnya, dari si petugas polis asuransi, akhirnya Angel mengetahui bahwa sebenarnya Jerry sudah mengalami kebangkrutan, memiliki banyak hutang dan asuransi jiwa milik sang ibu sebesar $400.000 akan diserahkan pada Jerry. Di sisi lain, Bobby dan Jack yang sudah berhasil masuk ke rumah kediaman pembunuh bayaran. Di sana mereka menemukan beberapa senjata api di bawah kasur dan sebuah kamera. Kembali pada Angel yang menemui teman Jerry untuk menanyakan tentang Jerry. Si teman mengungkapkan bahwa bisnis apartemen Jerry yang dulu menguntungkan menghasilkan banyak uang membuat para gangster mengincarnya. Memberitahukan nama seorang anggota dewan yang telah sengaja menutup bisnis Jerry. Ia bernama Douglas. Ia jelas tahu dengan siapa sebenarnya Jerry berurusan sekarang. Singkatnya, 4 bersaudara Mercer berkumpul kembali di rumah. Mengecek kamera yang ditemukan Jack dan Bobby, terlihat foto-foto ibu mereka tengah bersama seorang pengacara terkenal bernama Tuan Bradford. Di malam harinya, mereka menyusup ke rumah Tuan Bradford, namun tidak menemukan apapun di sana. Tetapi saat akan pulang, secara kebetulan mereka berpapasan dengan Tuan Bradford. Menginterogasinya, Tuan Bradford mengakui bahwa memang saat malam sebelum kejadian Nyonya Evelyn meninggal, mereka bertemu untuk beberapa jam. Mengakui bahwa sebenarnya ia dan Nyonya Evelyn menjalin sebuah hubungan spesial. Namun karena dirinya tidak ingin menodai reputasi Nyonya Evelyn yang dikenal sebagai wanita baik di kota, mereka pun bersama sepakat memutuskan untuk menjalin hubungan secara diam-diam. Dirasa tidak ada informasi penting yang akan ia dapatkan dari Tuan Bradford, Bobby pun meminta maaf atas kekacauan yang terjadi di rumahnya, kemudian pulang. Setibanya di rumah, Angel menjelaskan pada Bobby dan Jack tentang kebangkrutan yang dialami Jerry, serta keterlibatannya dengan para gangster. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut ada hubungannya dengan kematian sang ibu. Saat ini Jack dan Bobby harus menemukan seseorang yang bernama Douglas untuk menanyakannya. Sementara Angel sendiri akan terus mengawasi Jerry. Off of her phone records, on the list of any of Evelyn's friends. Well. Saat Green menemui Tuan Bradford, dirinya terkejut mendengar ucapan Tuan Bradford yang mengatakan Nyonya Evelyn sudah membuat laporan tentang anaknya Jerry yang diperas oleh Victor Sweet. Namun anehnya laporan tersebut Green sendiri tidak mengetahuinya, karena nyatanya laporan tersebut tidak sampai pada dirinya dan rekan-rekan polisi lainnya. Berhasil menemukan Douglas bersama Jack, Bobby mengintimidasi Douglas dengan mengancam akan membakar mobil beserta dirinya di dalam jika tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Di sisi lain, Angel mengikuti Jerry dan memergokinya sedang mengajukan uang pinjaman. Dari rekaman kamera CCTV, Green melihat Fowler tengah bersama dengan Nyonya Evelyn 1 minggu sebelum kejadian pembunuhan. Nyonya Evelyn membuat laporan pada polisi, namun laporan tersebut ternyata Fowler yang menerimanya, memperjelas bahwa Fowler terlibat dalam kasus pembunuhan Nyonya Evelyn. Berkat arahan dari Angel, di dalam mall, tepatnya di tempat permainan bowling, Bobby dan Jack mengawasi Evan yang tengah liburan bersama keluarganya di sana. Bobby mengenal Evan adalah pria yang baik. Namun Angel mengungkapkan bahwa Evan sekarang adalah salah satu anggota dari Vic, dan tak lama kemudian mereka bertiga melihat Jerry menemui Evan di sana. Dan terlihat jelas meskipun dari kejauhan, Jerry memberikan sebuah amplop pada Evan lalu pergi begitu saja. Terlepas dari kecurigaan mereka pada Jerry, saat ini mereka akan menemui Evan dan mengambil amplop pemberian Jerry untuk memastikan kecurigaannya terhadap Jerry. Fucking game with me right now. From the Union days. You know that. Game's over, kid. Let's go. It's gone a long time, fellas. Right here, right now. Masih di malam yang sama, di markas Vic, Douglas mengadukan dirinya yang ditemui oleh Bobby. Mengetahui Douglas telah memberitahukan tentang dirinya pada Bobby, sangat marah namun menyelesaikan permainan kartunya untuk sementara waktu. Di sini kita diperlihatkan betapa bejatnya kelakuan Vic ini. Saat ia mengetahui salah satu anggotanya yang bernama Charlie baru saja menikah, dengan nada memaksa meminta Charlie untuk membagi sang istri padanya. Charlie yang tidak berani membantah hanya bisa terdiam dan sedikit tersenyum menahan kesal. Setelah selesai bermain kartu, tidak memberi kesempatan kedua, Vic pun menghabisi Douglas di sana. Bobby, you gonna have to give a shit, man. Calm down. Bobby, Jack, dan Angel yang kini berada di seberang jalan rumah Jerry mengurungkan niat mereka untuk masuk ke rumahnya. Karena saat ini Bobby sangat marah.
takut nantinya akan membahayakan keluarga Jerry. Angel menelpon Jerry untuk besok hari datang ke rumah dan menemui mereka. Pada keesokan harinya, saat Jerry datang, Angel memperlihatkan uang yang Jerry berikan pada Evan. Jerry yang terkejut mengatakan saudaranya benar-benar tidak tahu dengan siapa dirinya berurusan saat ini. Namun Bobby langsung memukul Jerry dan bertanya sebenarnya apa yang sedang ia sembunyikan. Jerry yang menyadari saudaranya telah mencurigai dirinya menjadi penyebab kematian sang ibu, akhirnya mengungkapkan bahwa selama ini dirinya lah yang telah membayar tagihan asuransi sang ibu dan uang asuransi ibunya akan diberikan kepada cucu-cucunya. Dia hanya membantu ibu untuk melakukan transaksi, bukannya dengan sengaja membuat ibu terbunuh lalu ingin menguasai uang warisannya seperti kecurigaan saudara-saudaranya pada dirinya. Uang-uang yang ia dapatkan dari berhutang adalah untuk membayar suap demi mengembalikan bisnisnya kembali. Dia tidak pernah bekerja sama dengan Vic, justru Vic telah menghancurkannya dan menghentikan pinjaman terakhirnya, membuat Jerry terus memberikan uang kepada Vic. Sementara untuk Douglas, dia adalah anggota dewan yang bekerja sama dengan Vic dan menjadi boneka dari Vic untuk terus mendapatkan uang darinya. Dan untuk uang yang ia berikan pada Evan adalah uang suap yang sama yang selalu dia berikan pada Douglas dan Vic. Seseorang mengetuk pintu membuat Jack melihat keluar. Jack berhasil terkena provokasi dan mengejar seseorang yang mengetuk pintu tadi. Menjauh dari rumah, Jack pun ditembak. Bobby, Angel, dan Jerry mendengar suara tembakan mendekat dan mencoba menolong Jack. Namun orang-orang suruhan dari Vic berdatangan lalu menghujani peluru ke arah mereka. Jack menangis berteriak kesakitan meminta pertolongan pada Bobby, namun orang-orang suruhan Vic tak henti-henti menghujani peluru. Singkatnya, Bobby, Angel, dan Jerry berhasil melumpuhkan mereka semua. Tetapi sayangnya, Jack yang terkena banyak tembakan tidak mampu bertahan. Lalu Jack pun tewas di tempat. Setelah sesaat kepolisian tiba di sana, Green kembali mengucapkan turut berduka atas tewasnya keluarga Mercer lagi, lalu menjelaskan bahwa Fowler selama ini telah bekerja sama dengan Vic. Alasan Vic membayar pembunuh bayaran untuk menghabisi Nyonya Evelyn adalah karena Nyonya Evelyn telah melaporkan Vic ke polisi. Mengetahui Jerry anaknya terlibat dengan Vic, Nyonya Evelyn pun membuat laporan, namun laporan Nyonya Evelyn pada Fowler diberikan pada Vic. Sementara untuk nasib Bobby, Angel, dan Jerry yang telah menghabisi orang-orang suruhan Vic divonis tidak bersalah karena itu adalah bentuk pertahanan diri. Di malam harinya, Green dengan sangat marah menemui Fowler di sebuah bar, menanyakan tentang pertemuannya dengan Nyonya Evelyn yang ia sembunyikan darinya. Terbukti dari jawaban Fowler yang berbohong kepadanya, Green pun memukul Fowler dengan stik biliar dan mengatakan bahwa dirinya sangat membenci polisi kotor. Mengambil pistol dan tanda pengenalan milik Fowler, kemudian pergi meninggalkannya. Saat Green akan menaiki mobilnya, Fowler menembak Green beberapa kali dengan pistol cadangan yang ia bawa. Seketika menewaskan Green, si polisi jujur di sana. Sepulangnya dari pemakaman Jack dan Green, Bobby, Angel, dan Jerry membuat rencana. Saat ini Vic akan terus menyuruh orang-orangnya memburu mereka sampai mereka benar-benar tewas. Jerry menemui Evan untuk mengajaknya bekerja sama, memintanya menghubungi Vic untuk memberitahukan bahwa dirinya akan memberi uang tebusan senilai $400.000 untuk berdamai. Setelah selesai dengan Evan, Jerry kembali ke rumah. Jerry memberitahukan pada saudara-saudaranya bahwa Evan mau diajak kerja sama dan Vic menerima kesepakatan mereka. Namun sebelum itu, Evan memperingatkan untuk jangan membiarkan Fowler sampai datang ke tempat pertemuan. No, good shot. Don't shoot anyone. Make sure the host cover to get that. Sesaat setelah Jerry mencairkan uang asuransi sang ibu, di sisi lain Angel sudah berada di sekitar rumah Fowler, membayar seorang anak kecil untuk membantunya mengalihkan perhatian Fowler.
Singkatnya, Angel berhasil menangkap Fowler lalu memberitahukan kabar tersebut pada Bobby dan Jerry. Vida pergi ke kantor polisi melaporkan bahwa pacarnya mengatakan akan membunuh seorang polisi, yang hal itu juga adalah bagian dalam rencana mereka. Mendengar suara sirena mobil polisi, Fowler merasa percaya diri bahwa ia sudah menang. Padahal itu adalah rencana penjebakan untuknya. Mempercayai perkataan Angel bahwa semua percakapan mereka telah didengar oleh kepolisian di luar, Fowler yang terlanjur telah mengakui perbuatannya pada Angel merasa panik. Angel membuat seakan-akan dirinya bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menjebak Fowler, padahal tidak. Membiarkan Fowler merebut pistol darinya itu juga adalah termasuk dari rencananya. Di sisi lain, di tengah lautan yang beku, Jerry sendirian menyerahkan uangnya pada Vic. Di hadapan Vic, Jerry mengatakan Vic tidak tahu betapa hancur perasaannya karena Vic telah menghabisi ibu dan saudaranya. Mengungkapkan bahwa kesepakatan sebenarnya adalah Jerry memberikan uang tersebut bukan pada Vic, melainkan pada semua orang-orang kepercayaan Vic yang selama ini dihina olehnya. Menjadikan semua orang berpihak pada Jerry. Menunggu sampai Fowler datang untuk menangkap dan menghabisi mereka semua yang mengkhianatinya, sembari tersenyum, Jerry mengatakan Fowler tidak akan pernah datang ke sana. What the hell? I thought Fowler was... You're real smart. Get this off, I'm serious. Fowler yang menyandra Angel membawanya keluar, membuat polisi yang akan menangkap Angel menjadi kebingungan. Fowler yang termakan oleh perkataan Angel menembaki ke arah polisi yang mendekat. Yang sebenarnya polisi tersebut ingin membantu Fowler menangkap Angel. Saat-saat lengah tersebut, Angel berhasil melakukan perlawanan dan membebaskan diri dari Fowler. Refleks mengarahkan pistolnya pada Angel, Fowler langsung ditembak oleh polisi yang sedari tadi sudah siap membidik, seketika menewaskan Fowler di sana. Kembali pada Jerry, Vic yang sudah terpojok menantang salah seorang dari mereka yang ada di sana untuk melakukan duel dengannya seperti seorang laki-laki. Dan terlihat dari kejauhan Bobby datang. What you all been wanting? Singkat cerita, setelah mengalahkan Vic dan puas mengajarnya, Bobby melempar Vic ke dalam lubang. Polisi tidak bisa menangkap mereka atas perbuatannya terhadap Vic karena minimnya barang bukti. Dan saat diinterogasi atas perbuatan mereka terhadap Vic, mereka menjawab pertanyaan polisi dengan jawaban yang sama, yaitu mereka mengatakan sudah meniduri istri masing-masing polisi yang sedang menginterogasi. Kira-kira seperti itulah kisah dari film Four Brothers. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Berikan like dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten saya. Dan tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.